Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Eh, Tadi kita sempat live di dua, di Instagram sama di YouTube, tapi karena YouTube terputus dan saya sudah coba menjawab beberapa pertanyaan yang ada di Instagram, maka insya Allah kalau ada teman-teman yang ingin bertanya dari YouTube ini, kami persilahkan berhubungan dengan tema yang kemarin, yaitu Corona dan solusinya dalam Islam. Insya Allah mudah-mudahan eh, ini akan bisa membantu teman-teman untuk eh, apa namanya lebih memahami, dan juga mungkin kemarin ada yang sempat mau ditanyakan berhubungan dengan beberapa poin. Jadi saya mengingatkan kembali, kemarin kita sempat membahas tentang bagaimana seorang muslim pada saat kejadian seperti ini, wabah, termasuk corona dan apalah yang lain ya, termasuk sebelumnya pernah terjadi banjir, pernah terjadi tsunami, adanya DBD mungkin virus juga ya, kemudian ada AIDS dan segala macam hal. Nah ini teman-teman sekalian ada eh, gambaran Islam. Yang pertama, kalau sudah terjadi wabah yang merata seperti ini, kita sebagai umat Islam harus menjadi ummatan wasata, umat yang berada di tengah-tengah. Kita tidak menganggap berlebihan sehingga kita jadi paranoid dan ketakutan yang berlebihan seakan-akan sudah tidak ada solusinya, dan suudzon dan curiga kepada semua orang di sana sini. Kemudian yang kedua adalah eh, kita berlebih-lebihan dalam arti kata terlalu menganggap remeh. Ini juga tidak boleh. Ya, sehingga akhirnya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa, semuanya sudah nggak apa-apa, seakan-akan dia tidak akan kena masalah. Padahal sebenarnya pernah ada sahabat yang datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, apakah kita harus berobat atau kita bertawakal kepada Allah saja? Kata Nabi SAW, berobatlah ya hamba-hamba Allah. Gitu kan. Ada riwayat lain sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, ehm, apakah kita kalau berobat berarti kita lari dari takdir Allah? Kata Nabi SAW, justru berobatmu itu bagian dari takdir Allah. Jadi memang kita harus punya sebagai orang muslim solusi dari masalah yang sedang kita hadapi. Seperti itulah. Saya sudah jelaskan, hikmah yang besar dari masalah corona adalah bagaimana seorang muslim menerima takdir Allah. Karena kita dianjurkan dalam agama Islam, dalam rukun iman kita yang keenam, beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Tadi baik misalnya Anda dapat kesehatan, Anda dapat rezeki, dapat keturunan, apalah segala macam hal yang Anda bisa dapatkan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takdir buruk misalnya Anda sakit, Anda diganggu orang, semua itu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ juga jadi sebuah poin, kita juga harus bisa menerima sebagaimana kita menerima nikmat itu, kan gitu. Itu takdir baik dan takdir buruk. Itu rukun iman kita yang keenam. Maka dengan kejadian ini kita menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menerima ini, keputusan Allah ini, sebagaimana kita menerima juga pada saat Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita sekian tahun kenikmatan yang luar biasa. Dengan yakin bahwasanya Allah SWT telah berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan ada kemudahan, di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Juga sabda Nabi SAW, Allah tidak mungkin menurunkan sebuah penyakit kecuali Allah ikutkan bersamanya kesembuhannya. Jadi pasti akan ada. Apalagi virus corona memang betul menyebar sana sini dengan sangat cepat, tetapi poin penting, korban meninggal lebih kecil daripada orang yang sembuh. Berarti orang yang sembuh itu lebih banyak. Orang yang divonis pun kena itu belum tentu langsung kronis seperti itu. Maka kita punya banyak ikhtiar dalam agama Islam. Nah, di antara ikhtiar kita adalah kita berzikir, kita berdoa. Sudah saya jelaskan kemarin panjang lebar tentang manfaat zikir, manfaat doa. Ya, bagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah selalu kepada aku akan ingat kepada kalian. Kita berdoa, kata Nabi SAW, la yaruddul qadha illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Kemudian juga kita coba lebih jauh daripada itu tentunya dengan uh, apa namanya, kita sholat ya. Dikatakan Nabi SAW itu kalau sedang menghadapi masalah, maka beliau, masalah apapun ya yang beliau anggap berat, maka beliau langsung sholat. Mungkin Anda bertanya, sholat apa itu Ustaz? Ya, Anda bisa sholat wajib kalau masuk waktunya, atau Anda bisa sholat tahajud kalau di waktu malam, atau Anda bisa sholat duha di waktu duha. Tapi juga ada sholat mutlak, dalam arti kata Anda berwudu, kemudian Anda coba wudu itu Anda sholat, dalam arti kata wudu niat sholat mendekatkan diri kepada Allah SWT, mutlak, maka itu juga dibolehkan.
Kemudian juga bertaubat, karena Umar bin Khattab lalu mengatakan bala atau wabah tidak akan datang kayak wabah kita begini ya, yang merata tidak akan datang kecuali tidak akan diturunkan oleh Allah kecuali karena dosa dan tidak akan diangkat kecuali dengan taubat. Kemudian juga sudah kita jelaskan solusinya adalah dengan isolasi. Kita dilarang mendatangi tempat yang sedang ada wabah. Kalaupun kita sedang ada di satu lokasi itu jangan kita keluar. Dan bagi seorang muslim yang terkena wabah dan dia meninggal dalam kondisi dia sabar. Kata Nabi SAW, sabiran, dia sabar. Dan dia yakin tidak akan tertimpa kecuali dengan hikmah dan izin Allah SWT, kecuali akan diberikan pahala mati syahid. Ya, seperti itulah. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan kalau kalian dengarkan taun di sebuah lokasi, wabah, maka jangan kalian datang, dan kalau kalian sedang di dalam jangan kalian keluar. Dan ini menjalankan hadis Nabi SAW yang lain, la darar wa la dirar. Tidak boleh membahayakan, tidak boleh juga dibahayakan. Seperti itulah. Paling tidak kita jangan jadi penyebab orang lain terkena. Ya, sebenarnya masalah corona ini, kalau yang lebih sederhananya adalah setiap hari kita bisa alami. Walaupun tidak ada corona ini, misalnya, dan insya Allah Allah angkat permasalahan ini. Flu misalnya. Sebenarnya memang orang flu pun batuk selain corona yang biasa saja normal, tapi dia juga pakai masker, tutup. Kemudian juga dia menjaga supaya jangan, maaf, ingusnya itu main sembarangan dia pegang, kalau dia salaman sama orang, mungkin orang lain setelah salaman pegang hidungnya, dia langsung tertular, gitu kan? Karena tidak akan mungkin ada penularan tiba-tiba tanpa sebab. Nah, gitu. Ini penting, karena Nabi SAW pernah pada saat meletakkan ada sahabat yang mau menggabungkan antara unta yang sakit dengan unta yang sehat. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan kalian gabungkan antara unta yang sakit dengan unta yang sehat, agar jangan menular. Seperti itulah, itu berarti isolasi kan, ada isolasinya di situ. Atau kita lockdown sekarang, kan? Seperti itu. Kemudian juga sudah kita jelaskan tentang masalah bagaimana kita konsumsi ya, hal-hal yang berhubungan dengan masalah, kan sebenarnya virus itu dan bakteri bisa terlawankan oleh tubuh kita pada saat kita sangat siap, tubuh kita punya antibodi yang bagus gitu kan, seperti itulah. Maka kita sudah jelaskan ada beberapa jenis makanan nabawi yang Nabi SAW menjelaskan itu sangat bermanfaat sekali untuk untuk kekebalan tubuh ya, seperti habbatus sauda. Berulang-ulang saya ulangi, habbatus sauda, jintan hitam, teman-teman sekalian. Beli, harganya tidak seberapa gitu kan. Kalau yang paling bagus itu yang saya siapkan di tempat kami itu 1 kilo sekitar 250.000. 1 kilo itu banyak sekali, terlalu banyak gitu ya. Mungkin satu keluarga itu sudah cukup, karena dia mungkin ada beribuan bahkan ratusan ribu, mungkin jutaan butir, banyak sekali karena kecil-kecil ya. Dan itu Anda makan di 1 sendok madu, taburin 7 butir habbatus sauda. Atau Anda kunyah-kunyah saja ya, kunyah-kunyah. Saya di kantor di waktu sekarang, saya minta agar teman-teman di kantor setelah mereka masuk cuci tangan, mereka mau keluar cuci tangan, yang saya letakkan piring ada isinya habbatus sauda. Jadi mereka boleh ambil 7 butir terus dikunyah. Mirip dengan sebagian kota kita di Indonesia ini ada yang mengunyah-ngunyah cengkeh supaya wangi mulutnya, untuk gusi dan segala macam gitu. Nah itu habbatus sauda sudah kita jelaskan, banyak sekali manfaat-manfaat daripada habbatus sauda itu. Jadi Anda boleh makan butirannya, Anda boleh campur di madu, Anda juga boleh mencampurnya dengan za'faran. Dan saya sudah berikan di part kita yang ketiga, di bagian ketiga dari ceramah kemarin, corona dan solusinya. Dalam Islam itu dia bisa dicampur antara za'faran atau safran kita dengan habbatus sauda. Kemudian juga bisa dicampur dengan minyak zaitun ya. Kalau Anda bisa gabungkan dalam kalau za'faran itu sedikit saja, cuma 1-2 lembar, dicemplungin di air panas sampai airnya menjadi kuning. Kemudian nanti Anda campur dengan madu, campur dengan habbatus sauda, dan Anda jadikan kayak minum hangat ya. Kita minum minuman hangat ya. Apalagi kalau dicampur dengan jahe itu sudah sempurna insya Allah. Jadi tidak pakai gula lagi, pakainya madu, za'farannya atau safrannya dipanaskan di air, kemudian ditaburi habbatus sauda, sedikit ditaruh minyak zaitun, maka insya Allah itu sudah sangat luar biasa manfaatnya. Jadikan sebagai minuman rutin, tentu juga Anda dianjurkan untuk konsumsi kurma ajwa.
karena kurma ajwa ini manfaatnya sangat besar sekali. Terutama di pagi hari 7 butir. Karena kata Nabi SAW, siapa yang konsumsi 7 butir kurma ajwa di pagi hari, terutama ajwa Madinah ya, maka dia akan mendapatkan atau dia akan selamat dari segala macam racun, maksud dalamnya bakteri, virus dan seterusnya, dan juga sihir. Jadi Anda dapat jaminan minimal hari itu hanya dengan 7 butir. Syekh bin Baz rahimahullah bahkan lebih menekankan kalau tidak ada ajwa bisa diganti dengan kurma yang lain. Dan ini insya Allah tidak seberapa nilainya untuk kesehatan kita ya. Anda juga bisa mengunjungi insya Allah Ajwa Store, tempat kami menyiapkan ajwa itu, kita menyiapkan za'farannya, kita menyiapkan madunya, kita menyiapkan zaitunnya, semuanya gitu kan. Yang mungkin Anda bisa mudah untuk terjangkau, dan insya Allah juga bisa dideliverykan. Kemudian juga Anda bisa nanti ada bahasan sendiri tentang masalah, nanti semua ini tentu ada bahasannya ya. Saya baru membahas kemarin habatus sauda saja. Nanti akan ada bahasan tentang madu, ada akan bahasan insya Allah mulai hari Senin nanti, bahasan tentang zaitun, bahasan tentang kurma ajwa, bahasan nanti tentang yaktin atau buah labu ya. Dan beberapa buah-buahan, diantaranya ada anggur, ada delima yang disebutkan dalam Al-Quran yang merupakan buah-buah surga. Insya Allah akan ada bahasan sendiri biidznillah. Jadi teman-teman tolong doakan, mudah-mudahan insya Allah kita bisa menjelaskan semua itu. Kemudian juga sudah kita jelaskan sampai di habatus sauda kemarin, dan kita akan jelaskan tadi poin-poin itu. Yang belum saya jelaskan tentu yang sama sekali selain daripada sisa-sisa daripada minyak zaitun, kurma dan seterusnya adalah bagaimana pengobatan medisnya. Dan ini mungkin saya tidak akan terlalu banyak masuk ke dalam itu karena permasalahannya adalah itu bukan bidang saya pertama, dan saya hanya akan menjelaskan secara umum saja. Nah, yang perlu saya titik beratkan teman-teman sekalian, bahasan kita masalah habatus sauda kemarin, karena salah satu gejala daripada corona kan itu flu ya, flu. Nah, kemarin saya bacakan dalam kitab At-Tibbun Nabawi oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menitik beratkan cara satu pengobatan flu atau influenza yang sangat efektif. Habatus sauda, biji-biji hitam itu ditumbuk, kemudian ditaruh di atas tisu atau kain, kemudian ditutup lagi bagian atasnya, lalu diletakkan di sekitar hidung, dihirup ya. Bisa juga dia dicampur dengan za'faran dan sedikit minyak zaitun, diteteskan ke dalam hidung, atau kalau ada masalah dengan kupingnya diteteskan ke dalam kuping ya. Tadi juga sempat ada yang bertanya tentang masalah jerawat, maka diletakkan di tempat jerawat, insya Allah itu bisa menyembuhkan ya, insya Allah biidznillah. Nah, karena memang Nabi SAW pernah berobat dengan mengoleskan zaitun, begitu juga dengan habatus sauda, apalagi kalau dalam bentuk minyak ya, itu pernah diletakkan atau bisa diletakkan di kepala, di kulit kepala, permasalahan-permasalahan di kulit, semua ini insya Allah akan sangat besar manfaatnya, biidznillah akan sangat besar manfaatnya. Baik, ini insya Allah yang saya kasihkan gambaran apa yang perlu dibahas gitu ya. Kalau teman-teman memang berpikir untuk ada pertanyaan insya Allah, maka saya persilahkan, dan kita akan tutup insya Allah mungkin 15 menit dari sekarang setelah pertanyaan ya. Kalau yang saya temukan pertanyaan-pertanyaan yang cukup banyak masuk tadi, diantaranya adalah pertanyaan tentang yang pertama, bagaimana hukumnya sholat di rumah sementara bagi laki-laki, sementara sholat berjamaah di masjid tadinya wajib kalau dalam pendapat jumhur ulama ya. Dan sudah saya jawab, jawabannya akan saya sampaikan sebagaimana di Instagram dan di YouTube juga sekarang. Kalau Anda tetap saja sholat di rumah, insya Allah pahalanya akan mendapatkan pahala sholat di masjid ya. Terutama bagi wilayah-wilayah yang pemerintah tempatnya sudah menekankan agar sholat di rumah sebagai bentuk ketaatan kepada wali amr ya. Dan ini sudah terjadi di kalangan kehidupan para salafus saleh dulu tentunya. Kemudian kalau wilayah Anda belum diperintahkan untuk itu, maka nggak ada masalah. Anda tetap sholat di masjid insya Allah. Ya, Anda tetap sholat di masjid ya. Saya pun sampai kemarin masih mengerjakan sholat di masjid. Ya, saya masih usahakan tetap sholat di masjid. Kemudian juga pertanyaan selanjutnya adalah tentang masalah apakah habatus sauda itu bisa dipakai untuk semua jenis penyakit ya. Termasuk tadi masalah jerawat, termasuk masalah anak kecil, ada ibu hamil, ibu menyusui, ya, apa saja
Ya, maka jawaban saya iya. Bahkan dia adalah anti tumor, dia meningkatkan kekebalan tubuh, dia meningkatkan stamina dan segala macam hal. Habatus sauda itu bisa dimasukkan ke dalam semua jenis makanan yang lain. Saya sarankan Anda sekarang kalau Anda lagi masak nasi ditaburin beberapa butir habatus sauda, Anda minum madu pakai habatus sauda, minum kopi, minum teh gitu kan. Walaupun habatus sauda itu dia mungkin agak sedikit berkurang manfaatnya kalau dia langsung ditumpahkan ke air panas ya. Jadi dia lebih efektif kalau minuman panas teh atau kopi dibiarkan dulu beberapa saat dia mulai mendingin baru kemudian diletakkan habatus sauda. Habatus sauda itu Anda gigit-gigit, dikunyah saja di gigi, kemudian Anda baru mengkonsumsi minumannya. Ya, seperti itulah. Jadi bermanfaat untuk semua, termasuk dia bisa meningkatkan ASI sebagaimana Ibnu Qayyim menyebutkan dalam buku beliau, kemarin sudah saya jelaskan itu. Kemudian juga untuk stamina, kekebalan tubuh, anti tumor, ya, mematikan bakteri dan segala macam hal. Juga termasuk yang ada pertanyaan adalah masalah bagaimana jenazah orang yang kena corona, apakah disolati atau tidak. Maka jawaban saya tentunya disolati, gitu kan. Disolati, dan ini harusnya ada solusi yang diberikan kepada orang-orang ini. Ya mungkin bagi yang memandikan jenazah itu mereka menggunakan pelapis tangan dan segala macam. Kecuali sudah ada fatwa ulama khusus yang mengatakan bahwasanya itu boleh untuk tidak disolatin, maka itu Allahu alam. Karena yang saya tahu selama ini tetap saja disolatin ya, dibersihkan maksud saya dan disolati, seperti itulah. Tapi ini tentu lingkup fatwa di saya saja ya. Saya belum mengatakan itu umum karena bisa saja ini ada pendapat nanti yang keluar saya katakan di antara ulama tentang masalah tidak disolatinya mereka karena pertimbangan ini dan itu. Ya. Kemudian juga termasuk yang perlu dijawab pertanyaan berhubungan dengan masalah bahasan kita adalah apakah anak kecil juga boleh mengkonsumsi habatus sauda? Jawabannya iya. Nah, jawabannya iya. Dan Anda bisa mengkonsumsi, bisa dipakai untuk obat internal, misalnya mengkonsumsinya ke dalam tubuh, atau memang dioles di luar. Gitu ya. Nah, kalau ada perbedaan, apakah ada perbedaan antara biji sama minyaknya? Maka tentu saja ada. Minyak tentu lebih mudah untuk diserap dan lebih banyak manfaatnya, tapi juga biji tidak kalah penting. Cuma kalau Anda sedang mengkonsumsi bijinya, walaupun dia kecil-kecil, saya sarankan Anda mengunyah, digigit dulu di gigi, sampai hancur, sampai terasa pedasnya, karena dia mirip seperti dengan lada. Setelah dia pedas, betul-betul pedas, baru kemudian Anda melepaskannya, gitu ya. Maksudnya Anda mau menelannya. Nah, kalau minyak memang sudah langsung diserap oleh tubuh. Jadi minyak habatus sauda itu kalau dijadikan minyak bisa diminum juga ya. Bisa juga dioleskan ke badan. Gitu. Tapi untuk digunakan yang lainnya misalnya menggoreng segala macam sebagai minyak zaitun itu belum saya temukan. Kalau minyak zaitun memang bisa digunakan sampai menggoreng ya sehingga bebas dari kolesterol. Termasuk dalam masalah ini yang perlu ditekankan adalah apakah ini tanda-tanda hari kiamat? Ini pertanyaan ya. Maka jawabannya Allahu a'lam. Kita tidak pernah tahu itu. Bahkan ada tadi gambaran tentang masalah apakah berarti Ramadan ini akan keluar dukhan, tanda-tanda kiamat besar. Nah, maka jawaban saya tentu saja tidak. Allahu a'lam. Yang saya tahu tentu tidak. Kenapa? Karena dukhan atau keluarnya kabut di seluruh muka bumi ini itu dikarenakan sudah keluar tanda-tanda kiamat besar. Sementara tidak akan keluar kiamat besar kecuali kiamat kecil sudah terlihat. Nah, kiamat kecil sekarang belum terlihat. Maka bagaimana kita bisa mengatakan ya dia akan keluar tanda-tanda kiamat besar seperti keluarnya gunung emas di Sungai Efrat, belum kelihatan itu, gitu kan? Kemudian masih ada tanda-tanda kiamat yang sedang berjalan sekarang seperti misalnya banyaknya perempuan menyerupai laki-laki, itu kan sementara berjalan. Gitu. Kemudian juga diubahnya khamr dan perzinahan dikatakan diganti namanya, dikatakan misalnya hiburan dan seterusnya. Itu juga sementara berjalan sekarang, seperti itulah. Dan masih ada tanda-tanda kiamat yang belum terjadi seperti kasus Malhamah Kubro, peperangan besar antara muslimin sama orang-orang kafir. Maka itu belum terjadi. Maka saya Allah alam melihat ini kadang-kadang terlalu dibelebihkan. Di saat sekarang harusnya para dai, para ulama ya, orang-orang ini harusnya lebih menenangkan umat, menenangkan muslimin, mengajak mereka untuk tadarruk, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itulah. Jangan malah makin memperkeruh permasalahan. Makin menghubung-hubungkan berarti akan terjadi kiamat begini, akan terjadi begini dan begitu. Tidak ada yang bisa memastikan masalah itu.
Waktu Nabi SAW kedatangan Jibril dan bertanya, Matas sa'ah, kapan kiamat itu? Maka kata Nabi SAW, orang yang bertanya dan orang yang cerita tidak tahu masalah itu. Dan juga ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, kapan kiamat itu? Kata Nabi SAW, apa yang kau persiapkan untuk kiamat? Gak usah kau pikirin itu, sekarang apa yang kau persiapkan? Kata dia, saya tidak punya banyak amal ya Rasulullah, kecuali saya mencintai Allah dan Rasulnya. Kata Nabi SAW, kau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Jadi Nabi SAW tidak mengatakan, oh kiamat ini sekian tahun lagi ya, sekian waktu lagi ya, untuk supaya manusia itu ketakutan. Enggak ada seperti itu. Bagaimana anda mengaku sebagai dai sekarang malah menakut-nakutkan orang? Ini harusnya bertakwa kepada Allah SWT. Jangan sampai masuk ke pintu itu. Kecuali tanda-tanda yang Nabi SAW sampaikan jelas depan mata, ya apalagi disebutkan tanda-tanda kiamat besar ya, maka itu baru kita sampaikan. Itu pun tanpa kita sampaikan, orang mungkin sudah belajar gitu kan. Allahu a'lam, ini yang saya sarankan. Dan yang termasuk mungkin ini sebagai penutup adalah tentang masalah apakah kita di sini tetap mengikuti wali amr atau tidak. Atau banyak orang yang bersu'dzon, ya, sangka buruk dengan wali amr dan juga tim medis, bahkan mengatakan bahwa ini adalah rekayasa mereka. Ini dusta, ya, ini iftira. Tidak boleh sama sekali orang mengatakan masalah ini. Bersangka buruk dengan pemerintah, bersangka buruk dengan tim medis, seakan-akan itu buatan mereka. Ini bukan urusan kita. Tugas kita sekarang, bala sedang datang. Ya, Allah mengatakan kulla yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan mungkin tertimpa sesuatu kecuali yang sudah Allah takdirkan buat kita. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita kembalikan usaha ini kepada Allah SWT, kita ikhtiar semampu kita, sebagaimana sabda Nabi SAW, Allah tidak pernah turunkan penyakit kecuali Allah turunkan bersamanya obat, ya. Maka berobatlah hamba-hamba Allah. Dan juga seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah kita berobat, ya, sehingga kita seakan-akan, atau apakah obat itu bisa mengubah takdir Allah? Kata Nabi SAW, engkau berobat bagian daripada takdir Allah, bagian daripada takdir Allah SWT. Maka tidak boleh sama sekali kita malah mengatakan, oh tidak usah dan segala macam. Dan seorang muslim berada di tengah-tengah. Dia tidak terlalu menganggap remeh, tidak juga terlalu berlebihan. Nah, dan ingat saudaraku seiman, la darar wa la dirar. Tidak boleh membahayakan, tidak boleh dibahayakan. Ya, tidak boleh mengganggu, tidak boleh diganggu. Seperti itulah kita harus lebih hati-hati berhubungan dengan masalah-masalah seperti ini. Insya Allah kita akan live lagi esok hari biidznillah. Juga sama, kita akan buka sesi tanya jawab, dan insya Allah di hari Senin nanti baru ada lanjutan tentang live dan juga siaran rekaman yang akan kami upload nanti di YouTube dan juga di Instagram tentang masalah pengobatan nabawi, ya, yang lanjutan setelah Habba Sauda. Kita akan bahas yang lainnya. Semoga Anda bisa ambil manfaat dari apa yang kita bahas pada malam ini insyaallah. Lebih kurang yang tolong dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.